Jumlah korban banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus bertambah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 18 Desember 2025, korban jiwa di 3 provinsi itu mencapai 1.059 orang. Namun korban bencana ini bukan hanya manusia, melainkan juga satwa liar. Salah satu pendiri KPA Forester, Deki Candrawan, yang tergabung dalam tim SAR mengatakan pada 3 Desember 2025, tim SAR melakukan penyisiran korban banjir dan tanah longsor di wilayah Tapanuli Selatan serta Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saat itulah tim menemukan satu individu orang utan Tapanuli atau Pongo tapanuliensis yang mati di desa Pulau Pakar, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, katanya Jumat 12 Desember 2025. Kondisi bangkai orang utan tersebut sudah mengalami pembusukan serta berada di antara bebatuan dan tumpukan kayu yang terbawa banjir. Tim SAR, seperti dilansir Suara Merdeka, memutuskan melanjutkan pencairan korban manusia karena pada waktu bersamaan ada laporan penemuan jenazah di lokasi lain. Data soal orang utan itu kemudian didokumentasikan sebagai temuan lapangan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, mengatakan ekosistem Batang Toru, tempat habitat orang utan Tapanuli, kini dalam kondisi darurat ekologis akibat ekspansi tambang emas, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, logging, dan proyek energi. Padahal, kawasan ini merupakan penyangga tata air, pengendali erosi, serta rumah bagi spesies endemik dan terancam punah. Direktur Program Sundalan Konservasi Indonesia, Jerry Imansyah menambahkan, banjir dan tanah longsor juga berdampak sangat masif terhadap satwa liar. Selain orang utan di Tapanuli Tengah, setidaknya ada laporan satu gajah mati di Aceh. Ada kemungkinan ini baru sebagian kecil dari dampak sesungguhnya, mengingat luasnya wilayah yang terdampak bencana. Jerry menyatakan gajah dan orang utan merupakan satwa dengan status Critically Endangered atau CR berdasarkan klasifikasi IUCN. Karena itu, setiap gangguan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan populasi mereka. Risiko tersebut tidak hanya terbatas pada kematian individu, tapi juga terganggunya struktur populasi dan dinamika reproduksi. Selain dampak langsung, banjir dan tanah longsor memicu kerusakan habitat yang luas. Dampak ini berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan bagi berbagai spesies. Semua satwa, kata Jerry, sebenarnya terdampak oleh bencana, terutama yang bergantung pada keutuhan hutan dan landscape alam. Mamalia besar menjadi kelompok yang paling rentan, termasuk satwa-satwa yang dikenal sebagai flagship spesies seperti gajah, orang utan, dan harimau. Spesies-spesies ini sangat bergantung pada kawasan hutan yang luas dan terhubung. Perubahan landscape akibat banjir dan tanah longsor akan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Jadi juga mengingatkan bahwa dampak bencana tidak hanya menimpa satwa yang populer di mata publik. Satwa lain seperti tapir, terenggiling, ungko, owa, serta berbagai jenis burung juga berpotensi terdampak. Kerusakan habitat perlu dicermati karena berpengaruh pada seluruh komponen keanekaragaman hayati dalam ekosistemnya. Bencana ini juga meningkatkan resiko kepunuhan orang utan Tapanuli yang populasinya diperkirakan kurang dari 800 dalam jangka panjang. Jadi berharap pemerintah juga melakukan penilaian dampak bencana terhadap habitat dan populasi satwa. Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah mitigasi yang diperlukan, dari perlindungan darurat populasi, penguatan koridor satwa, hingga pemindahan individu jika situasi di lapangan memang mengharuskannya.